Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis fraud Pentagon dalam mendeteksi potensi finansial terhadap statement fraud. Yang pertama yaitu pendahuluan. Pendahuluan di sini yaitu masih ada perusahaan yang tidak menyajikan laporan keuangan yang sesuai kriteria perusahaan. Salah satu penyebabnya yaitu tindakan kecurangan atau fraud yang dilakukan manajemen untuk mendapatkan keuntungan pribadi maupun untuk golongan. Kecurangan ini merupakan tindakan penipuan yang dilakukan oleh seseorang atau badan yang mengetahui sesungguhnya bahwa kecurangan itu adalah dapat menimbulkan dampak yang tidak baik. Lalu ada kajian pustaka dan pengembangan hipotesis. Di sini ada teori agensi atau agensi teori. Dijelaskan bahwa merupakan suatu kontak yang melibatkan satu atau orang lebih dengan tujuan memberikan jasa atau dan mendelegasikan kepada agen tersebut. Lalu ada financial statement fraud. Di sini AAS atau yang disebut dengan agen Australian Auditing Standard mendefinisikan bahwa financial fraud sebagai tindakan yang disengaja ataupun kelalaian dalam pengungkapan laporan keuangan yang digunakan untuk mengecoh laporan keuangan dalam suatu perusahaan. Lalu yang ketiga ada fraud Pentagon, merupakan perkembangan teori dari fraud triangle yang dikembangkan oleh Wolfe and Hermansen. Gambaran dari fraud Pentagon ini ada 6 pilar, yaitu ada arogansi, kompetensi, tekanan, kesempatan, dan pembenaran. Lalu ada pengembangan uji hipotesis. Di sini disebutkan ada 6. Yang pertama yaitu ada stabilitas keuangan terhadap potensi financial fraud. Yang kedua ada tekanan eksternal terhadap potensi financial fraud. Yang ketiga ada target keuangan terhadap potensi financial statement fraud. Yang keempat ada sifat industri terhadap potensi financial statement fraud. Yang kelima ada keefektifan pengawasan terhadap potensi financial statement fraud. Lalu yang terakhir ada pergantian auditor dan direksi. Kemudian ada pemilihan model regresi dan panel. Di sini ada 3 macam untuk mengujinya, yaitu ada uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange. Lalu ada uji asumsi klasik. Di sini disebutkan ada uji multikolineritas, ada uji heterokedistisitas, ada uji T. Lalu ada pengaruh pergantian direksi terhadap potensi financial fraud. Di sini pergantian direksi dalam penelitian ini tidak berpengaruh terhadap potensi finansial. Hal ini terjadi karena adanya anggota dewan direksi perusahaan hanya menjadi syarat regulasi lain untuk memenuhi tata kelola perusahaan yang baik dan kurang transparan. Lalu ada pengaruh pergantian editor terhadap potensi financial fraud. Di sini pergantian auditor dalam penelitian ini berpengaruh positif terhadap potensi financial statement fraud. Hal ini dikarenakan perusahaan cenderung akan mengganti auditor independennya ketika perusahaan ingin menyembunyikan hal yang tidak wajar untuk diketahui publik dengan kualitas auditor yang lebih rendah dari auditor sebelumnya. Terima kasih, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.